Oke, masih bersama Yura di sini. Detik-detik Yunchan akan menangkap Xiaoyan, namun tiba-tiba di arah ular 7 warna terjadi ledakan Noki merah ke segala arah. Muncullah sesosok wanita pemimpin bangsa ular yang kita kira sudah mati. Kini muncul kembali setelah berhasil menerobos penghalang Do Emperor dan kini telah memasuki praktisi Do Ashistor. Kini sudah ada seorang yang kekuatannya sama dengan Yunchan. Ratu Medusa dikenal memiliki ego yang sangat tinggi, sesuai dengan keberadaannya yang disegani semua orang di benua Doki. Ketika Ratu Medusa ingin membawa Xiaoyan pergi dari sekte Mystical Court, Yunleng protes agar Xiaoyan tidak dibawa pergi Ratu Medusa. Tanpa ampun Ratu Medusa langsung menekan Yunleng dengan kekuatan dojungnya. Yunchan pun menengahi perselisihan mereka dan menyuruh agar Ratu Medusa secepatnya membawa Xiaoyan pergi. Saat Xiaoyan melewati Yunchan, Yunchan memperingati Xiaoyan bila terjadi lagi kekacauan di sekte Mystiseknya. Tidak ada lagi kata ampun. Walaupun Ratu Medusa melindungi Xiaoyan, Yunchan akan menghajar Xiaoyan habis-habisan. Setelah kepergian Ratu Medusa dan Xiaoyan, Yunchan meminta maaf kepada semua orang telah mempertontonkan lelucon yang disebabkan oleh muridnya. Yunchan pun menyuruh para tetua untuk pergi meninggalkan sekte Mysticot-nya. Namun Yunleng tetap kekeh meminta Yunchan agar membawanya kembali untuk diadili atas kematian Mucheng. Di samping Xiaoyan ada Ratu Medusa dan 2 Emperor, bahkan aku sendiri pun tidak yakin bisa mengalahkan mereka, tegas Yunchan. Tidak lama kemudian Yunjit datang dan bertanya, apa yang terjadi, Yanran? Kita pun dibawa lagi keluar dari sekte Mysticot, di mana Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang berjalan. Ratu Medusa menyadari ada 2 orang yang mengikutinya dan menyuruh mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Akhirnya Hai Bodong dan Lin Ying pun keluar menampakkan dirinya. Dikarenakan pil ungu pemulih roh bahan obatnya belum terkumpul semua, Xiaoyan meminta maaf kepada Hai Bodong. Mengenai pil ungu pemulih roh dapat dikirimkan ke keluarga Miter kapanpun. Dan apabila Xiaoyan membutuhkan bantuan lagi, dirinya selalu ada di keluarga Miter. Sebelum Hai Bodong pergi, memperingati Xiaoyan agar berhati-hati dengan Ratu Medusa. Lin Ying pun memuji Xiaoyan karena mempunyai keberanian untuk meluluhlantahkan Mysticot. Dikarenakan tugasnya sudah selesai melindungi Xiaoyan, Lin Ying pun pergi untuk melaporkan semua kejadian yang telah terjadi menimpa Xiaoyan kepada Suner. Sekarang tinggal Ratu Medusa dan Xiaoyan berdua. Ratu Medusa pun menanyakan kepada Xiaoyan kapan dirinya akan memberikan pil pencairan roh. Dikarenakan jawaban Xiaoyan kurang memuaskan, Ratu Medusa pun menekan Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun membuat kesepakatan dengan Ratu Medusa untuk selalu melindunginya dalam waktu 3 tahun. Setelah tawar-menawar, akhirnya Ratu Medusa pun menyetujui untuk melindungi Xiaoyan dalam waktu 1 tahun dengan imbalan diberikan pil pencairan roh. Dalam perjalanan pergi ke kota hutan, Ratu Medusa mengajak Xiaoyan untuk mencari bahan-bahan obat pil pencairan roh dulu. Sebelum pergi ke kota hutan, Xiaoyan menyuruh agar Ratu Medusa menutupi sebagian wajahnya dengan cadar. Dengan temperamen Ratu Medusa, Xiaoyan mengingatkan agar tidak berbuat onar saat berada di kota. Dikarenakan perjanjian 3 tahun sudah selesai, Xiaoyan akan menemui kekasih masa kecilnya di Akademi Jianan. Namun Xiaoyan sedikit ragu akan kecantikan dan sifat Suner, akan banyak lelaki yang menyukainya. Dikarenakan tidak terima dipermalukan oleh Xiaoyan, Yunleng dan kedua temannya akan pergi ke kota hutan untuk memborbardir klan Xiao. Ratu Medusa adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Jelas dia merasa marah saat banyak orang yang lewat dan menggodanya di jalanan. Xiaoyan yang takut Ratu Medusa akan mengamuk dan membantai semua orang, segera menenangkan Ratu Medusa.
Kemudian Xiaoyan segera membawanya pergi ke kota selanjutnya. Ratu Medusa yang tinggal di pedalaman gurun tengger sambil dikelilingi oleh banyak tugas. Sambil berkeliling mencari bahan-bahan obat, dia juga menghabiskan waktu dengan banyak orang-orang baru. Sudah banyak kota dan desa yang mereka lewati demi menemukan bahan obat pil pencairan roh. Karena sudah cukup lama bersama Ratu Medusa, Xiaoyan baru menyadari kalau wanita tersebut selama ini berjalan tanpa alas kaki. Dia pun mampir ke salah satu toko yang banyak menjual sepatu-sepatu bagus. Sosok Ratu Medusa yang begitu anggun, banyak orang yang menyukainya. Tapi penjaga toko yang satu ini terlalu cerewet, membuat Xiaoyan takut kalau dia akan tersinggung. Dan benar saja, Ratu Medusa pun kesal dengan penjaga tersebut. Sebagai rasa permintaan maaf, penjaga toko menunjukkan koleksi sepatu yang begitu cantik dan istimewa yang ada di tokonya. Sesaat Ratu Medusa mencoba sepatunya, tiba-tiba datang Abigail Labil bersama pacarnya. Setelah melihat Ratu Medusa memakai sepatu yang begitu cantik dan menawan, wanita labil tersebut menginginkannya. Apapun akan dilakukan bila untuk sang pacar, termasuk merampas sepatu yang telah dipakai Ratu Medusa. Xiaoyan yang melihat itu menghentikan berandalan tersebut dengan pengayun suannya. Beberapa kali berbenturan, Xiaoyan terjatuh dan sialnya memegang tubuh Ratu Medusa. Ratu Medusa yang dari tadi sudah kesal dan ditambah lagi oleh kelakuan Xiaoyan membuatnya semakin marah. Dengan tendangan manjanya, Ratu Medusa menendang Xiaoyan keluar toko. Kemudian disusul dengan menghajar satu persatu kedua Abigail Labil. Malam yang begitu tenang di bawah sinar rembulan berubah menjadi huru-hara bersama dengan kedatangan Yunleng dan bawahannya yang melampiaskan semua kebenciannya kepada klan Xiao. Tidak ada belas kasihan, mereka menghancur, menyiksa, membakar orang-orang klan Xiao. Xiaojang sebagai ketua klan berhadapan langsung dengan Yunleng, namun perbedaan kekuatan yang begitu jauh membuatnya tidak berdaya di hadapan kekuatan Yunleng. Yunleng berjanji akan melepaskan anggota keluarga Xiao apabila Xiaojang mampu bertahan melawannya dalam waktu setengah jam. Walaupun tidak ada jaminan kalau Yunleng akan menepati janjinya, ini adalah satu-satunya jalan agar Xiaojang bisa menyelamatkan keluarga dan anggotanya. Dikarenakan perbedaan kekuatannya yang begitu jauh, Xiaojang terluka parah. Dia dibanting dan dihajar tanpa ampun. Entah sudah berapa banyak tulang Xiaojang yang sudah patah, namun saat Yunleng berbalik badan untuk membunuh rakyatnya, Xiaojang sekali lagi bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Rakyatnya yang melihat ini juga tidak tinggal diam, namun saat ingin membantu Xiaojang, mereka ketakutan sendiri karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Untuk menghindari kehancuran lebih parah, Xiaojang memancing ketiga pria tersebut untuk keluar dari keluarga Xiao. Bahkan Xiaojang melompat dari atas jurang, bahkan menghilang begitu saja. Setelah berkeliling mencari bahan obat, Xiaoyan dan Ratu Medusa beristirahat di sebuah kedai. Xiaoyan pun mendengarkan beberapa orang yang membicarakan dirinya yang telah memenangkan perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran, dan pada akhirnya mencoret reputasi sekte Mistikot. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah keluarga Xiao-nya dibantai oleh orang-orang dari sekte Mistikot yang tidak terima kepada Xiaoyan yang telah membuat sekte Mistikot malu di hadapan banyak orang di Kekaisaran Jiama. Xiaoyan pun bergegas untuk segera pergi ke kota Wutan. Saat Xiaoyan ingin pergi ke kota Wutan, Ratu Medusa tetap kekeh akan mereka pergi dulu ke cabang asosiasi alkemis untuk mencari bahan-bahan obat. Xiaoyan yang mendengar itu langsung mendorong Ratu Medusa ke dinding.
Setelah sedikit memberi pemahaman kepada Ratu Medusa, Xiaoyan menarik Ratu Medusa untuk segera melihat keadaan keluarga Xiao. 别给我摆什么女王架子，怪我不给你留什么情面了。 Kita pun dibawa lagi ke tempat pengasingan Yunsan, di mana Yunji menjelaskan bahwa sesaat dia ingin pergi menuju arena pergelutan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Di tengah perjalanan ia melihat kekuatan energi yang samar-samar menembus Do Huang dengan aura yang mematikan, dan arah munculnya tepat di mana Yunsan latihan tertutup. Setelah menjelaskan beberapa hal, sesaat setelah Yunji pergi, tiba-tiba terdengar suara misterius. 云岚宗那大长老的手段我倒是挺喜欢的，不过脑子却…… Sudah terjatuh dan tertimpa tangga. Mungkin itu sedikit menggambarkan keadaan klan Xiao sekarang, di mana mereka kehilangan ketua mereka Xiaojang dan kini telah kedatangan Aobaba dan kelompoknya untuk merampas lahan pasar dari klan Xiao. Dan pada akhirnya Xiaoyan telah tiba di depan gerbang klan Xiao. Xiaoyan yang melihat begitu banyak mayat keluarganya meminta Ratu Medusa untuk mendengarkan perintah Xiaoyan untuk hari ini saja. Dengan imbalan akan diberikan buah jarum ajaib 8 bukit. Di saat Aobaba akan menghajar para tetua klan Xiao, tiba-tiba di tengah mereka ada pengayun Xuan yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Ratu Medusa pun membunuh satu persatu kelompok Aobaba. 萧炎，今天。 Setelah kedatangan Xiaoyan, para tetua pun memberitahukan Xiaoyan tentang kejadian yang menimpa klan Xiao 2 hari lalu dan tentang menghilangnya ayah Xiaoyan. Tetua pun memberikan potongan batu giok untuk mengetahui hidup dan matinya Xiaojang kepada Xiaoyan. Setelah membantai klan Xiao, Yunleng kembali ke sekte. Di saat akan melaporkan tugasnya yang berhasil menghancurkan kota klan Xiao kepada Yunsan, berpapasan dengan Yunji. Setelah Yunleng memberitahukan akan kepergiannya, beberapa hari ini Yunji memberikan tatapan dingin seakan-akan akan membunuh Yunleng. Xiaoyan hanya diam mematung memperhatikan batu giok dan berpikir ayahnya masih hidup atau sudah mati. Demi kebaikan klan Xiao, Xiaoyan berencana akan memindahkan seluruh anggota klan ke wilayah timur kekaisaran dan memerintahkan para tetua untuk menyiapkan semua hal yang diperlukan di dalam perjalanan. Satu langkah demi langkah, Xiaoyan mulai menjalankan rencananya sebelum membuat perhitungan dengan sekte Mistikot. Xiaoyan dan rombongannya mulai mendatangi pasar yang telah dirampas oleh keluarga Aoba dan merebutnya kembali. Kemudian membuat kesepakatan dengan keluarga Miter untuk menjual beberapa barang. Setelah semua rencananya sukses, Xiaoyan pun menyuruh semua anggotanya untuk segera pergi dari kota hutan menuju kota gurun batu, di mana Xiaoli dan Xiaoding akan menjemput mereka. Sedangkan Xiaoyan akan pergi ke sekte Mistikot untuk menyelamatkan ayahnya dan membunuh Yunleng. Xiaoyan dan Ratu Medusa pun pergi menuju sekte Mistikot. Dalam perjalanan, ular Slow Python mulai bereaksi agar Ratu Medusa membantu Xiaoyan bergelut dan membombardir sekte Mistikot. 给我安静点，他又不是你的亲人，这么关心他做什么？放心吧，你死不了。 Saat Xiaoyan dan Ratu Medusa melintasi kekaisaran Jiamah, banyak dari orang-orang yang merasakan aura yang dipancarkan Xiaoyan dan Ratu Medusa. Salah satunya Hai Bodong. Bahkan Hai Bodong menyuruh Yapei untuk mengumpulkan semua pasukan bayangan untuk membantu Xiaoyan di saat yang genting. Di lain sisi, para tetua sedang berdiskusi yang dipimpin oleh Yunji tentang perjanjian 3 tahun dan kematian Mu Cheng. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Xiaoyan dan Ratu Medusa. Satu persatu orang dari sekte Mistikot keluar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Di saat Xiaoyan melihat ke arah bawah, tiba-tiba dia merasa sangat terkejut dengan kehadiran wanita satu malamnya. Itu loh yang dilakukan Xiaoyan dan Yunji di dalam gua, masih ingat kan?
Begitu juga dengan Junji yang terkejut akan kehadiran Yao Yan atau Xiaoyan. Xiaoyan sedikit bergemetar lalu menurunkan pengayun Xuan dan berkata dengan jelas dan lantang agar Yunleng memberitahukan di mana ayahnya disembunyikan. Bagaimana mungkin Xiaojiang bisa menghilang di kejaran mereka? Bahkan kekuatannya hanya Grandmaster, sedangkan kalian bertiga docking. Mendengar itu semua, Yunleng hanya terdiam. 耀言， Tanpa menghiraukan perkataan Yun, Xiaoyan menggabungkan dua jenis api surgawi yang membuat atmosfer di langit sekte Mistikot berubah, seakan-akan meluapkan semua amarah Xiaoyan kepada sekte Mistikot. Yunchan yang melihat itu pun menyuruh Yunleng dan dua tetua untuk menghentikan Xiaoyan menggabungkan dua jenis api surgawi. Kalau tidak, takutnya sekte Mistikot akan benar-benar berubah menjadi abu.